bersama saya Firil Herunisa dari kelas 10 RPLC yang akan mempresentasikan tugas video tugas akhir saya. Langsung aja di sini kita memakai input JavaScript, VST Trim itu untuk mengeprint. Nah, di sini juga saya memakai vektor, ada string, terus ada unordered map. Ini tuh include unordered map itu saya memakainya untuk bagian data penyimpanan pesawat. Di sini juga saya memakai using names std, dan di sini juga ada struktur untuk menyimpan data pesawat tempur. Di sini kita pakai string name, double space, string cari, terus dilanjut. Di sini juga ada struktur untuk menyimpan data pembeli. Di sini itu untuk menyimpan datanya saya memakai buyer. Di sini kita tulis string name, string query. Terus di sini juga jangan lupa memakai kurung perawal. Dilanjut, di sini juga ada fungsi untuk menampilkan daftar pesawat. Nah, jadi gunanya include owner yang di atas ini, unordered map itu untuk menyimpan data yang berada di fungsi pesawat tempur. Nah, di sini saya membuat tampilannya seperti ini aja. Terus lanjut. Nah, di sini juga kegunaan unordered map ini bisa menyimpan data dari nama pesawat, terus harganya, terus sama ID pembelinya nanti. Terus di sini juga saya memakai for ya. Di sini langsung aja. Ini tampilannya seperti ini. Buat tampilan pesawatnya langsung aja dilanjut. Di sini fungsi utama ya, kita memakai main ya, bersimpan dimanapun itu bisa. Lalu dilanjut sama di sini daftar pesawat tempurnya. Saya memakai beberapa contoh di sini. Ada F22 Raptor, terus F157 Velon, ada Dassault Rafael, terus ada Eurofighter sama Typhoon, ada G20 Magic Dragon, ada KF21 Boraknight, terus ada Gripen E, dan yang terakhir ada MiG-35 full crew. Dari sini udah ada juga ini kayak harga-harganya juga. Terus ya, ini ada dari apa ya namanya tuh, dari negara-negaranya. Lanjut ke data pembelian otomatis. Nah, di sini juga di data pembelian otomatis memakai juga unordered map. Jadi itu fungsinya tuh banyak banget. Sehingga kita pakai buyer. Nah, jadi di sini itu karena otomatis nama yang bakal muncul nanti. Jadi di sini saya memakai 7 nama yang akan tampil pada saat liran. Yang pertama ada John D dari USA, ada Ivan Patov dari Rusia, ada Pierre dari DuPont French, ada Janis Smith dari UK, dari Limney China, ada Kim Jong dari South Korea, sama Eric Johnson dari Sweden. Nah, langsung aja kita ke input ID pembeli. Nah, itu pakai memakai buyer ID. Sini kita pakai code memasukkan ID pembeli. Di sini ada 1 sampai 7 itu dari data yang ini. Saya memakai data dari 1 sampai 7 ini. Maka jadi ID pembeli ini diterapkan 1 sampai 7. Jadi jika memasuki angka yang tidak ada di situ, jadi tidak bisa. Selanjutnya di sini ada validasi ID pembeli. Nah, jika di sini akan memasukkan angka 8, maka di sini akan ada peringatan bahwa ID pembeli tidak valid. Lalu program dihentikan. Nah, terus lalu dilanjut oleh mengambil informasi pembeli berdasarkan ID. Jadi pada saat kita masukkan ID, ini dia bagian ini sampai 7, maka data-data
Misalnya saya mengambil contoh Ivan Petrov dari Rusia itu bakal tampil nama dia dan beserta negaranya gitu. Lanjut, di sini juga di nama pembeli dan asal negara itu bakal terisi otomatis seperti itu. Jadi bakal nama pembeli ini tuh misalnya contohnya yang pertama tadi di sini misalnya John D itu bakal terletak di bagian namanya, terus asal negaranya juga bakal diisi oleh USA. Dan di sini juga kita akan bakal ditanyain berapa pesawat yang dibutuhkan, misalnya 3. Nanti akan terlihat penampilan dari nama-nama pesawat yang sudah saya terapkan di sini. Ini dia ada beberapa. Lanjut ke input uang pembeliannya. Di sini saya memakai dolar ya. Jadi misalnya kita mempunyai 900 juta dolar dan itu bisa kita membeli beberapa pesawat yang ada di tampilan saya ini. Lanjut. Ya, di sini itu bakal ada tampilan daftar pesawat tempur. Di sini juga Sintak ini bakal meminta input dari pengguna. Nah, jadi kan itu ada beberapa contoh pesawat yang saya ambil. Itu misalnya kita mengambil contoh pesawat nomor 1. Itu bakal terlihat nama pesawat dan harga pesawatnya berapa. Lalu di sini juga ada validasi input. Jika lebih dari yang saya buat di sini pesawatnya, maka tidak akan terlihat, jadi akan otomatis berhenti. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pesawat yang terdaftar di sini. Maka jika lebih dari 8 itu tidak akan ada hasilnya. Nah, di sini juga bisa dipilih lagi atau enggak. Jadi ini tuh maksimalnya itu 3 pesawat yang dibeli. Jadi nanti bakal ada contohnya itu 1 dari 3 seperti itu. Lalu di sini jika uang kita tidak cukup, maka ada pemberitahuan juga. Ini juga ada periksa apakah jumlah pesawat yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Kalau misalnya sudah terpenuhi itu bisa kalian lanjutin atau di stop. Nanti bakal ada bacaan Y atau N untuk men-stop atau melanjutkan proses pembelian pesawat tempur ini. Terus dilanjut. Di sini bakal juga nanti ada bakal muncul Anda telah membeli pesawat dengan seharga berapa, misalnya 150 juta dolar. Lalu ini pesawat sudah dibeli pasti nanti bakal ada harganya juga. Dari sini juga kalau jika ingin ada yang membeli lagi atau melanjutkan aplikasi pembelian pesawat ini, jika ingin melanjutkannya di sini bisa nanti diketik Y. Jika tidak, di sini juga bisa menuliskan no yaitu N. Lanjut di sini. Ini ada tampilkan dan simpan ringkasan pembelian ke file. Di sini juga saya membuat ringkasannya. Jadi bagaimana si orang tersebut itu membeli pesawat dari awal sampai akhirnya, dari dia mempunyai uang berapa, membeli pesawat berapa, dan kembalinya berapa, dan sisa uangnya pun berapa. Lanjut di sini. Nah, di sini juga ada hitung dan tambahkan kembaliannya. Jadi kita juga sini bisa menambahkan uang dan akan terlihat kembaliannya secara otomatis.
Lalu di sini juga bakal ada di akhirnya kata terima kasih karena sudah membeli di aplikasi pesawat kami gitu. Sini tinggal close, terus ininya kode tinggal di struk ini, terus kita langsung aja di run, kita cobain. Ya baik, penampilannya seperti ini. Yang sudah tadi saya jelaskan ini hanya sampai 7. Kita coba yang ketiga. Saya enter. Nah di sini nama pembelinya itu Pierre Dipon, asal negara di Prancis. Berapa pesan Anda butuhkan? Misalnya kita butuhkan itu 3. Saja lanjut. Nah ini masukkan jumlah uang yang Anda miliki dalam juta ya, dolar. Misalnya kita mempunyai uang sebanyak 500 juta dolar, masuk saja bawahnya. Nah ini adalah penampilan daftar pesawat tempur yang sudah saya buat. Sini ada 8 ya, kita pilih saja karena disebutnya 500 juta dolar, kita kan pilih yang pertama. Nah di sini yang sudah saya jelaskan sini hanya bisa 1 sampai 3 saja. Sini kita akan ketik Y, kita melanjutkan. Nah ini yang keduanya. Nah di sini kita sisa uang kita gitu tersisa 350 juta dolar. Di sini kita akan membeli yang kedua saja. Bentar. Di sini kita klik lagi. Dan di sini juga sudah tertera tinggal 250 juta dolar. Enter. Ini yang terakhir kita akan memilih yang 8. Enter. Nah, ini sudah seperti ini bagiannya. Jadi hasil dari yang sudah di-run nanti asal itu seperti ini. Jadi sini tuh kayak ada informasi pembelinya. Jadi nama pembelinya itu secara otomatis sampai asal negaranya. Terus berapa saat yang dibutuhkan. Nah itu ini tuh apa ya? Ini tuh bisa bebas, cuma kalau misalnya lebih dari 3 mungkin bakal jadi panjang gitu. Nah sini memasukkan uangnya juga bisa lebih dari 500 juga. Terus ini juga bakal secara otomatis kelihatan daftar pesawat tempurnya. Terus di sini kita pilih ini nomornya, itu bakal kelihatan sisa uang. Jadi pesawat yang kita udah beli itu 1 dari 3 gitu. Baik, segitu aja dari saya. Maaf bila ada kesalahan.